Indra Syafri dan timnya raih kemenangan spektakuler. Inilah rahasia Timnas U19 Indonesia menuju puncak ASEAN Cup 2024. Bisa aja alasannya pelatih negara tetangga dekat ini, kata pelatih Timor Leste usai dibekuk Timnas U19 Indonesia, kambing hitamkan hal ini. Arkan kakak pecah telur. Kisah spektakuler. Timnas U19 Indonesia pecahkan rekor gol di laga puncak ASEAN Cup U19 2024. Siapakah lawan berikutnya Timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup? Indra Syafri beri bocoran strategi. Rahasia sukses Jens Raven dan pemain bintang lainnya di ASEAN Cup U19 2024 terkuak. Siapa yang akan jadi lawan berikutnya? Mulut bacot Vietnam tak percaya tuding Shin Tae-yong mainkan trik demi juara ASEAN. Ramalan media Belanda soal Jens Raven terbukti akurat. Pemain berdarah Yogyakarta itu kini jadi monster di lini depan Timnas Indonesia U19. Rahasia Erick Thohir pertemuan rahasia di Paris. Gianni Infantino puji perkembangan sepak bola Indonesia. Man of the match, kisah emosional Muhammad Kafiatur Rizky, gol spektakuler dan air mata kemenangan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri dan timnya raih kemenangan spektakuler. Inilah rahasia Timnas U19 Indonesia menuju puncak ASEAN Cup 2024. Indra Syafri, pelatih Timnas U19 Indonesia, menyambut dengan sukacita hasil gemilang timnya di ASEAN Cup U19 2024, di mana mereka meraih 3 kemenangan beruntun dalam babak penyisihan grup A. Kemenangan terakhir mereka datang dari pertandingan melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa malam, yang berakhir dengan skor mencolok 6-2 untuk keunggulan Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Jens Raven mencetak gol 2 kali pada menit ke-16 dan ke-26, sementara Fogo Dennis menyumbang gol pada menit 45+1. Kadek Arel Arkan Kakak dan Muhammad Kafiatur juga turut menyumbangkan gol masing-masing pada menit 51, 53, dan 57. Kemenangan ini tidak hanya memastikan Indonesia sebagai juara grup A, tetapi juga memberi mereka tiket langsung ke semifinal. Indra Syafri menyatakan kepuasannya dengan performa timnya, terutama setelah meraih 3 kemenangan berturut-turut dengan skor besar di babak penyisihan. Ini bukan hanya tentang lolos ke semifinal, tetapi juga tentang menemukan pemain-pemain terbaik kita, ujarnya kepada media usai pertandingan. Syafri menegaskan bahwa tujuan utama dari 3 pertandingan ini adalah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap skuadnya. Sebelum menghadapi Timor Leste, Timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 dan Kamboja dengan skor 2-0. Konsistensi dalam performa mereka menunjukkan bahwa persiapan yang matang dan strategi yang tepat telah menghasilkan hasil yang diinginkan. Syafri juga menekankan pentingnya membangun skuad yang solid untuk menghadapi tantangan lebih berat di semifinal mendatang.
Dengan pencapaian ini, harapan untuk meraih gelar juara ASEAN Cup U19 semakin nyata bagi Indonesia. Syafri dan timnya tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menunjukkan potensi besar generasi muda sepak bola Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional. Semifinal berikutnya akan menjadi ujian sejauh mana mereka bisa mempertahankan momentum positif ini dan mengukir prestasi baru bagi bangsa. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Bisa aja alasannya pelatih negara tetangga dekat ini, kata pelatih Timor Leste usai dibekuk timnas U19 Indonesia. Kambing hitamkan hal ini. Pelatih timnas U19 Timor Leste, Eduardo Pereira, mengungkapkan alasan timnya kalah dari timnas U19 Indonesia di babak penyisihan ASEAN Cup U19 2024. Timor Leste kalah dengan skor 2-6 dari timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (23 Juli 2024) malam. Garuda Nusantara membuka gol lewat Jens Raven pada menit ke-18. Timor Leste menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui sepakan penalti Ricardo. Jens Raven lalu mencetak gol kedua pada menit ke-26. Menjelang turun minum, timnas U19 Indonesia mencetak gol ketiga lewat gol bunuh diri 5 pada menit ke-1. Pada babak kedua, Timor Leste kebobolan 3 gol dan mencetak 1. 3 gol timnas U19 Indonesia itu dilesatkan oleh Kader Ar51, Arkan Kakak 53, Damka Viatur 57. Timor Leste mencetak gol kedua mereka pada menit ke-86 lewat Lemos. Eduardo Pereira menilai timnya bisa mengimbangi permainan tim Indra Syafri pada babak pertama. Tadi babak pertama pemain saya masih bisa mengimbangi Indonesia karena kami bisa mencetak gol di babak pertama, kata Eduardo Pereira. Anak-anak bermain bagus sekali karena mereka bisa main dari kaki ke kaki. Dan apa yang saya bilang ke mereka kalau harus menghalangi serangan dari sektor kiri Indonesia, mereka sangat bagus, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa penyebab timnya kalah ialah masalah stamina dan itu terlihat pada babak kedua. Menurutnya, stamina anak didiknya yang menurun bisa dimanfaatkan lawan untuk memberikan umpan yang menyulitkan. Terlebih umpan panjang di mana postur tubuh pemainnya kalah dari pilar Garuda Nusantara. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Arkan Kakak pecah telur. Kisah spektakuler. Timnas U19 Indonesia pecahkan rekor gol di laga puncak ASEAN Cup U19 2024. Timor Leste membuat kejutan dengan mencoba serangan balik melalui tendangan Alexandro Bakhito Corsino Lemos pada menit ke-7. Namun upayanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan kiper Timnas U19 Indonesia, Ikram Al-Ghifari. Kedudukan tetap imbang pada awal pertandingan ini. Timnas U19 Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-19 melalui gol Jens Raven yang memanfaatkan situasi tendangan penjuru menggiring mereka unggul 1-0. Keunggulan ini membuat Timor Leste bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti yang dihasilkan dari pelanggaran Iqbal Gwijangga di dalam kotak penalti. Ricardo Rorinho dos Santos Blanco sukses mengubah penalti menjadi gol untuk Timor Leste. Namun,
Timnas U19 Indonesia segera membalas pada menit berikutnya ketika Caviatur Rizky memberikan umpan silang dari sisi kanan yang dimaksimalkan dengan baik oleh Jens Raven, menjadikan skor menjadi 2-1. Vigo Denis menutup babak pertama dengan mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter, mengantar Garuda Nusantara unggul 3-1. Memasuki babak kedua, Timnas U19 Indonesia tampil lebih agresif dan berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1 melalui sundulan Kadek Arel yang memanfaatkan tendangan penjuru dari Caviatur Rizky. 6 menit setelah babak kedua dimulai, Arkan Kakak mencatatkan namanya di papan skor turnamen ini dengan gol yang didukung oleh assist dari Jens Raven pada menit ke-53, menjadikan skor 5-1. Caviatur Rizky kembali mencetak gol indah dari jarak 25 meter pada menit ke-57, memperlebar keunggulan Timnas U19 Indonesia menjadi 6-1. Timor Leste berhasil memperkecil ketertinggalan mereka pada menit ke-82 melalui gol keras Alexandro Bakito Corsino Lemos dari sisi kanan, menjadikan skor akhir menjadi 6-2. Tidak ada tambahan gol setelah itu, dan dengan kemenangan ini, Timnas U19 Indonesia memastikan diri sebagai juara grup A dengan penampilan yang memikat. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always. Siapakah lawan berikutnya Timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup? Indra Syafri beri bocoran strategi. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, telah memberikan komentarnya mengenai prospek pertemuan dengan Thailand atau Malaysia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada malam Selasa dalam kurung 23 Juli 2024. Kemenangan tersebut tidak hanya memastikan mereka sebagai juara grup A, tetapi juga membawa mereka ke tahap berikutnya dengan momentum yang kuat. Dalam semifinal, juara grup A akan menghadapi juara grup C yang akan ditentukan antara Malaysia dan Thailand. Kedua tim tersebut memiliki potensi yang sama untuk keluar sebagai juara grup dengan perbedaan selisih gol yang signifikan, plus 16 untuk Malaysia dan plus 7 untuk Thailand. Pertandingan penentuan antara Malaysia dan Thailand akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 25 Juli 2024. Pemenang dari pertandingan tersebut akan menjadi lawan Indonesia di semifinal. Indra Syafri menyampaikan persiapannya menghadapi lawan potensial, mengungkapkan bahwa Indonesia lebih sering bertemu Thailand daripada Malaysia dalam kompetisi regional. Kita akan lihat nanti siapa yang akan menjadi lawan kita, kata Syafri dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Timor Leste. Kalau kita lawan Thailand, itu terakhir kali kita bertemu di SEA Games. Saya lebih sering menghadapi Thailand daripada Malaysia. Jadi kita tunggu saja siapa lawan kita dan bagaimana kita akan merespon mereka. Lebih lanjut, Syafri menjelaskan bahwa 3 pertandingan di babak penyisihan telah memberikan wawasan penting untuk membentuk skuad terbaiknya untuk tantangan lebih berat di semifinal. Penting untuk menentukan skuad terbaik yang akan kita bawa untuk menjadi bagian dari tim inti di semifinal, ujarnya. Semifinal antara Timnas U19 Indonesia dengan lawan dari grup C dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli 2024. Dan ini menjadi titik fokus bagi Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi dalam kompetisi ini.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Rahasia sukses Jens Raven dan pemain bintang lainnya di ASEAN Cup U19 2024 terkuak. Siapa yang akan jadi lawan berikutnya? Striker Timnas U19 Indonesia, Jens Raven, menunjukkan performa gemilangnya dalam pertandingan terakhir grup A ASEAN Cup U19 2024 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa 23/7/2024. Dengan penampilan yang impresif, Raven berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-9 dan ke-27, turut membantu kemenangan telak 6-2 bagi Timnas U19 Indonesia. Pencapaian ini membuat Raven telah mengumpulkan 3 gol sepanjang ASEAN Cup U19 2024. Ini menjadikannya sebagai salah satu dari 2 pemain Timnas U19 Indonesia yang telah mencatatkan 3 gol di turnamen ini bersama dengan Iqbal Gwijangge dan Kadek Aral. Iqbal Gwijangge menunjukkan ketajamannya dengan mencetak brace pada pertandingan pembuka grup A melawan Filipina yang berakhir dengan skor 6-0. Dia juga menyumbang 1 gol saat Timnas U19 Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 dalam laga kedua grup A. Sementara itu, Kadek Aral mencatatkan 1 gol dalam masing-masing dari 3 pertandingan yang dijalani skuad Garuda Nusantara di grup A. Dengan Raven, Iqbal, dan Kadek terus menunjukkan potensi mereka, gol-gol mereka bisa terus bertambah dalam perjalanan tim ini di ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia berhasil meraih 9 poin dari 3 pertandingan di grup A, mengamankan tempat mereka sebagai juara grup dengan dominasi yang mencolok. Saat ini, Timnas U19 Indonesia menantikan siapa yang akan keluar sebagai juara grup C antara Malaysia dan Thailand, yang akan ditentukan dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 25 Juli 2024. Setelah itu, tim asuhan Indra Syafri akan mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan mereka di semifinal. Performa impresif Raven, Iqbal, dan Kadek telah menjadi pilar keberhasilan Timnas U19 Indonesia di kompetisi ini, dan harapan mereka untuk meraih prestasi lebih tinggi terus membumbung tinggi. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya mereka dalam perjalanan menuju gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Mulut bacot Vietnam tak percaya tuding Sin Tae-yong mainkan trik demi juara ASEAN. Vietnam mencium bau tak sedap di balik pernyataan Sin Tae-yong beberapa waktu lalu ihwal tim cadangan untuk Piala AFF 2024. Pernyataan yang juga ditegaskan oleh PSSI itu dinilai media Vietnam Tan Nien sangat sulit dipercaya. Alasan Sin Tae-yong dan PSSI dalam kemungkinan menggunakan tim lapis kedua untuk mengikuti turnamen yang kini bernama ASEAN Cup itu adalah karena waktu penyelenggaraannya berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diikuti Timnas Indonesia. ASEAN Cup tersebut digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Berdekatan dengan tanggal itu, skuad Garuda akan menjalani pertandingan sangat berat melawan Timnas Jepang pada 14 November, disusul Arab Saudi 19 November. 5 hari setelah itu, Timnas Indonesia harus meladeni Myanmar dalam laga pertama ASEAN Cup di grup B, lalu Laos 3 hari kemudian.
Menurut media Vietnam, jika dilihat sekilas tanggal laga Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November cukup berdekatan dengan pertandingan menghadapi Myanmar pada 24 November. Namun, nyatanya hal tersebut tidak terlalu berdampak pada tim asuhan pelatih Shin Tae-yong itu. Saat ini lanjutnya adalah era di mana timnas Indonesia memiliki kekuatan terbaik, performa tertinggi dibandingkan selama bertahun-tahun sebelumnya. Secara teori, Indonesia saat ini dianggap skuad tim paling tradisional di Asia Tenggara, yakni Thailand. Masih menurut media tersebut, tujuan PSSI mendatangkan Shin Tae-yong ke Indonesia pada akhir tahun 2019 adalah membantu tim mencapai puncak Asia Tenggara. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Ramalan media Belanda soal Jens Raven terbukti akurat. Pemain berdarah Yogyakarta itu kini jadi monster di lini depan timnas Indonesia U19. Prediksi media Belanda tentang Jens Raven terbukti benar ketika ia membawa timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Raven menjadi sorotan utama dalam perjalanan timnas Indonesia U19 melewati babak grup Piala AFF U19 dengan sempurna. Meskipun jarang dimainkan sebagai starter, Raven berhasil mencetak 3 gol dalam semua laga yang ia mainkan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam tim ini. Performa Raven dalam 3 pertandingan tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, membuktikan bakat dan potensinya sebagai pemain muda berbakat. Keahlian Raven terletak pada penempatan posisi yang baik, finishing yang tajam, dan kemampuannya dalam membuka ruang di lapangan. Ini tercermin dari gol-gol indah yang diciptakannya bersama skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U19. Media Belanda H.A. Voetbal sebelumnya telah meramalkan bahwa Raven bukanlah striker biasa. Mereka menggarisbawahi bahwa Raven memiliki fisik yang kuat dan mampu bermain di berbagai posisi di lapangan. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif ini juga bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap, tulis H.A. Voetbal. Keberhasilan Raven dalam membuktikan diri di Piala AFF U19 tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai talenta yang menjanjikan, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi perjalanan sukses timnas Indonesia U19. Dengan semangat dan kemampuan yang dimiliki, Raven menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki Indonesia dalam kompetisi ini. Piala AFF U19 2024 menjadi ajang di mana Raven membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk meraih prestasi. Dengan dukungan tim dan pelatihnya, Raven terus menunjukkan potensinya dan menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya di Indonesia. Diharapkan Raven dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Rahasia Erick Thohir, pertemuan rahasia di Paris. Gianni Infantino puji perkembangan sepak bola Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Paris, Prancis di kantor baru FIFA yang menjadi lokasi pertemuan tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh para pimpinan federasi sepak bola dari seluruh dunia, termasuk Thohir, yang diundang khusus untuk membahas berbagai hal terkait cabang sepak bola yang akan dipertandingkan dalam Olimpiade 2024. Infantino menyampaikan kegembiraannya atas pertemuan dengan Thohir dalam rangkaian persiapan menuju Olimpiade Paris. Melalui akun media sosialnya, Infantino memuji perkembangan positif sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Senang sekali bertemu dengan teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOC, Erick Thohir, di Paris menjelang Olimpiade Paris, tulis Infantino. Infantino menyoroti kemajuan signifikan yang telah dicapai sepak bola Indonesia, termasuk mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023 dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat, ujar Infantino. Pertemuan antara Infantino dan Thohir menegaskan komitmen FIFA untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia dan meningkatkan eksistensi sepak bola dalam skala internasional. Kedua pemimpin tersebut membahas berbagai strategi untuk mendorong lebih banyak prestasi dan partisipasi dalam olahraga tersebut, memastikan Indonesia tetap menjadi kekuatan yang dihormati dalam komunitas sepak bola global. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Man of the match, kisah emosional Muhammad Kafiatur Rizky, gol spektakuler dan air mata kemenangan. Muhammad Kafiatur Rizky, pemain timnas U19 Indonesia, berbicara setelah meraih pujian atas penampilannya yang gemilang dalam kemenangan telak 6-2 melawan Timor Leste di laga terakhir grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa 23/7/2024. Dalam pertandingan yang berkesan ini, Kafiatur Rizky menjadi sorotan utama dengan kontribusi signifikan yang ia berikan bagi skuad Garuda Nusantara. Pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 1 gol spektakuler dan memberikan 3 assist krusial dalam pertandingan melawan Timor Leste. Golnya tercipta melalui tendangan kaki luar yang melesat ke sudut kanan gawang, tak mampu dijangkau oleh kiper Alexandre Oscar dari Timor Leste. Selepas gol tersebut, Kafiatur Rizky merayakan dengan emosi yang tak terbendung, sementara air mata kebahagiaan mengalir di tengah selebrasi bersama rekan-rekannya. Namun kontribusi Kafiatur Rizky tidak hanya sebatas gol indah itu saja. Ia juga turut mencatatkan 3 assist, membantu Jens Raven mencetak 2 gol dan Kadek Arel mencetak 1 gol. Penampilan gemilang ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan kontra Timor Leste, keluar sebagai man of the match dalam kurung MOTM, dan menjadi bintang di lapangan. Kafiatur Rizky, yang juga membela Borneo FC, merasa sangat bahagia atas kepercayaan yang diberikan oleh pelatihnya, Indra Syafri, untuk turut memperkuat timnas U19 Indonesia dalam kompetisi yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19. Ini merupakan langkah penting dalam karirnya yang menunjukkan potensi besar sebagai salah satu pemain muda berbakat di Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your PSSI Malaysia bikin ketar-ketir. Kim Pen-gon pergi, timnas Malaysia diminta rekrut Park Hang-seo. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM diminta untuk mendatangkan Park Hang-seo guna menggantikan posisi Kim Pen-gon. Seperti yang diketahui, Kim Pen-gon kini telah resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelatih kepala timnas Malaysia. FAM kemudian menunjuk Paul Marty Vicente sebagai pelatih baru. Namun tak sedikit yang menilai bahwa penunjukan Paul Marty hanya sementara. Paul Marty mungkin cocok untuk jangka pendek atau pengganti sementara, karena banyaknya ilmu yang didapat bersama Pen-gon. Tapi menurut saya FAM perlu mencari pengganti yang lebih cocok, tapi kami tidak mendoakan dia tidak berhasil, kata Sulaiman. Sosok yang dimaksud yakni mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo. Penilaian Sulaiman tersebut didasari dari keberhasilan Park Hang-seo bersama timnas Vietnam. Lebih lanjut, Sulaiman berharap supporter timnas Malaysia dapat memberikan dukungan bila Park Hang-seo benar-benar menjadi pengganti Kim Pen-gon. Kalau ditanya apakah Park Hang-seo dalam kurung cocok, kita lihat kadang ada pelatih yang sukses di tim A tetapi belum tentu dia sukses di tim B. Hanya saja kalau dilihat dari prestasinya, Park Hang-seo benar-benar mengangkat Vietnam ke peringkat teratas, tingkat yang lebih baik. Jika Park Hang-seo ditakdirkan menjadi pelatih timnas Malaysia, saya harap dia mendapat dukungan penuh. Dan saya yakin dia salah satu kandidat yang cocok. Karena karakter Korea yang dimilikinya, dia lebih disiplin dan pemain kami harus bersiap untuk ini, ujarnya.